Oke, sorry kepotong lagi. Nah, ini ada pertemuan kan? Nah, jarak pertemuan ini punya si A, ini punya si B. Jadi jarak pertemuannya ini kita ukur. Maaf, ini maksudnya D ya. Perutnya ada dua, maaf maaf. Nah, jadi punya si A, ini punya si D. Nah, untuk mengukur si A, berarti gimana caranya? Nah, kita kan dapat nih, panjangnya 8 kali 10 pangkat min 2 dikali MA. Maka, panjangnya 8 kali 10 pangkat min 2 MA itu sama dengan berapa? Sama dengan panjang dari sini ke sini. Sama dengan, katakanlah misalnya kita dapatnya 0,8, katakanlah, biar gampang aja perhitungannya. Berarti kan MA dapat tuh. Berarti 8 kali 10 pangkat min 3 dikali berapa? Yang hasilnya 0,8. Yaitu berapa tuh kira-kira tuh? Berarti 10 kan? Makanya beratnya 10 kilogram. Kayak gitu. Berarti kita dapatnya dari mana? Dari pertemuan sudut yang ini nih. Nah, sini sama sini. Panjangnya kita ukur, makanya kalau di grafikal ini kita nggak boleh sampai salah 1 cm pun. Atau bahkan 1 derajat. Atau bahkan 1 mili. Jangan sampai meleset. Jadi dapat nih kita besar si massa A-nya 10 kg, si massa B-nya. Si massa B-nya katakanlah, kan massa B 8 kali 10 pangkat min 3 juga. Min 2. Ini min 2 ya? Iya, min 2, ini min 2, sorry. Terus itu ini min 2 juga dikali sama MD. Katakanlah kalau misalnya dari perkiraan nih dari sini ke sini ya, katakanlah 0,6 lah ya. Biar mempermudah kita dalam perhitungan juga. Berarti 8 kali 10 pangkat min 2 dikali berapa? Yang hasilnya 0,8, 0,6. Berarti kan MD sama dengan, nah berarti kan sama aja tuh kayak si 0,6 dibagi 8 kali 10 pangkat min 2. Maka MD-nya sama dengan 7,5 kg. Jadi dari force polygon ini kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan besaran massa. Jadi semua gambar-gambar ini wajib kita lakukan. Kenapa? Karena setiap gambar tuh melengkapi satu sama lain. Untuk si force polygon kita harus gambar couple-nya dulu. Mengapa demikian? Kalau kita nggak gambar si couple-nya dulu, kita nggak bakal dapat sudut si D. Makanya kita nggak bisa gambar force polygonnya. Terus misalnya kita gambar force polygon dulu, gimana caranya kita nentuin si D tanpa menemukan sudutnya si D? Kita nggak bakal bisa tuh, karena ada dua variabel yang tidak diketahuin. Nah, oke, sekarang lanjut lagi. Distance, jarak dari plane A ke D. Kita zoom lagi. Dari plane A ke plane D. Berarti kan yang kita tahuin panjangnya si, mana sih tadi jaraknya? Nah, si plane ini kan jaraknya X nih ya kan. Berarti kalau kita mau nyari tahu panjangnya si X ini, kita harus menggunakan variabel si X ini kan, biar kita bisa nyelesain nih. Nah, berarti sorry tadi ke scroll mouse-nya error. Kita ulang lagi ya. Untuk ngitung si jarak X ini, berarti kita harus menggunakan variabel si X ini ya. Si variabel X ini. Nah, karena si variabel X ini udah banyak yang diketahuin, maka kita bisa menyelesaikannya. Berarti yang kita perlu ini nih, si 0,08 MD X sama dengan yang mana? Sama dengan panjang dari sini ke sini. Sorry, ternyata salah gambar yang ini maksudnya. Nah, ini kita ukur nih, dari sini ke sini panjangnya berapa? Katakanlah karena ini grafikal lah, jadi nggak bisa tahu pasti kita. Ya kira-kira aja kalau di 0,225, ya berarti kayak nggak jauh beda kan, karena ini sudutnya tadi juga kita ketahuin beda 10 derajat, ya paling 0,235 lah ya, atau 0,24 lah. 0,24. Ini MD ya, sorry, mirip X. Ini D. Berarti kan kita dapat tuh, tadi MD udah dapat. MD tadi berapa sih masanya? Oke, MD tadi kita dapat ya 7,5 ya. Berarti 8 kali 10 pangkat min 2 dikali 7,5 dikali X sama dengan 0,24. Berarti X-nya dapat dong dari sini. Nah, besar X-nya berapa? Berarti 0,08 dikali 7,5 sama dengan 0,6. Berarti 0,6 X dikali 0,6 X
dikali berapa yang hasilnya 0,24. Berarti gimana cara dapetinnya? Berarti 0,6 dibagi sama 0,24. Dapat deh kita besarnya, panjangnya. Maaf aku puter. Maksudnya berarti 0,24 dibagi 0,6 dong buat kita dapatnya. Berarti 0,24 dibagi 0,6 itu hasilnya 0,24 dibagi 0,6 sama dengan 0,4. Satuan apa? Meter. Coba lagi jadi milimeter biar afdol. Tapi nggak usah sih, karena tadi di atas kita gambarnya pakai meter. Berarti dapat tuh 0,4 meter. Sekarang lanjut lagi ke angular. Nah, untuk si angular C gedenya dapat tuh kita. Nah, dapatnya dari mana? Dari ini. Ntar kita ukur nih, misalnya katakanlah ini jadi garis tengah. Oke. Tarik garisnya bukan di sini ternyata. Tarik garisnya di sini nih. Nah, kita tarik garis, kan kita ditanyanya dari B terhadap O terhadap D kan. Berarti BOD. Nah, ukurnya dari mana? Sudut yang ini. Pakai busur. Kayak gitu. Nanti dapat tuh besar tetanya berapa. Nanti teta yang ini kita pakai buat gambar apa? Buat tadi gambar yang dari sini ke sini. Nah, gitu kan. Makanya tuh dapat kan nih, kira-kira sama kan nih. Garis lurusnya begini, ini juga garis lurus miring kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk yang grafikal ini kita memang harus benar-benar apa ya, benar-benar presisi, jangan sampai ada yang salah meskipun dikit, karena nanti bakal berbeda jauh jawabannya. Jadi untuk cara grafikal seperti itu ya. Jadi emang gampang karena step-stepnya dikit, tapi kalau misalnya ada salah dikit kita susah karena kita harus presisi. Oke, jadi karena di akhir video seperti biasa kita akan mereview lagi bagaimana cara mengerjakannya dari awal. Jadi untuk langkah pertama seperti biasa kita tulis dulu ketentuan-ketentuan yang ada, kayak yang diketahui apa aja. Di sini ada massa, ada jari-jari atau si eccentricity ini. Terus ada si theta B sama C, habis itu theta B sama A segala macam. Habis itu kita gambar dulu nih plansnya yang ini biar memudahkan kita buat apa. Siapa tahu nanti di soalnya ditanya kayak tadi. Kayak sekarang kan tanya X-nya berapa. Makanya terus lagi A, B, C, D jaraknya berapa, 0,1, 0,2 kayak gitu. Nah, habis itu lanjut lagi, kalau kita udah berhasil menggambar ini, kita sekarang gambar angular massnya, si yang bulat-bulat balon ini. Kayak tadi, untuk di sini kita masih belum bisa mengetahui nih besar D-nya berapa. Nah, kita tahu D-nya dari mana? Dari si poligon tadi, si yang kapal poligon. Dapat kan nih gambarnya kayak gini, kurang lebih. Untuk memudahkan apa? Untuk memudahkan kita menggambar yang mana? Menggambar kapal sama force. Jadi si A ini melengkapi dari table, si B ini melengkapi angular. Terus itu kita gambar table ya, bebas sih mau gambar table dulu atau menggambar si balon-balonnya dulu. Kalau gambar si table kayak tadi, pokoknya ingat aja kalau misalnya ini massa, eccentricity, NCC3, ya itulah si R itu. Abis itu si couple-nya, bukan si couple, ini si force-nya, berarti si M kali R-nya. Abis itu di sampingnya jarak aksialnya. Terus tentuin acuannya, misalnya acuannya mau di A, mau di B, mau di C. Habis itu tentuin couple-nya. Nah, setelah kita berhasil membuat si table ini, kita dapatkan apa? Kita mendapatkan gambar yang pertama dari si couple poligon. Ya kan, dari couple poligon kita dapat apa? Kita dapat sudut. Habis dapat sudut kita pindah kemana? Ke force. Nah, dari force ini kita gambar dulu dari mana? Dari yang udah kita ketahuin. Katakanlah mau yang di atas MD. Berarti kan si MD garisnya ke bawah kan. Katakanlah ini kan sekarang urutannya si B dulu, si C dulu, si A dulu, baru si D. Katakanlah maunya si D dulu baru si A. Berarti kan ini arahnya D kan ke bawah. Berarti ke bawah sini. Ya kan? Enggak nyampe situ. Kira-kira di sini. Nah, habis itu baru deh si A-nya kita tarik garis lurus juga, sama aja. Nanti jaraknya bakal tetap sama. Jarak dari sini ke sini, sini ke sini tergantung urutannya. Pokoknya kalian bebas mau pakai urutan yang mana, yang penting konsisten, jangan sampai berubah-berubah dan harus presisi. Dari situ kita mendapatkan besar MA sama MD-nya. Dari besar MA sama MD kita berhasil mendapatkan X-nya. Habis itu untuk pertanyaan terakhir kita bisa jawab dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan garis pembantu. Berarti kan arah jarum jam kan, clockwise. Besarnya berapa nanti kita hitung, tergantung busur yang ada. Oke, sekian. Karena di tugas tutorial kinematika dan dinamika 5 tidak ada tugas, maka untuk yang sekarang ada karena Pak Purwo tidak memberikan soal. Baiklah,
Jadi nanti soalnya paling nggak jauh-jauh dari sini, paling soalnya beda dikit. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.